Video kali ini sebenarnya saya tidak mau membahas tentang ini ya. Namun saya buka di berita bahwa Ustadz Muhammad Nuruddin itu tantang kaum Salafi dengan dalil karena dia tidak terima dituduh Syiah dan zindik. Saya tidak membaca ada yang menuduh dia sebagai zindik ya, saya tidak tahu. Cuma yang mengatakan barang siapa yang bermain dengan filsafat itu rawan kepada zindik itu ya para imam madhab sendiri. Ya, baik. Di sini saya screenshot ya beritanya. Nanti kalian cek sendiri di websitenya. Karena saya waktu buka website itu kadang muncul iklan yang nggak ada akhlak ya. Kadang wanita yang menunjukkan aurat atau apa. Jadi saya potong aja ini apa. Tapi ini sempurna beritanya. Ndak saya potong-potong ya. Tapi saya pagi-pagi ini. Ya ini semua gara-gara iklan. Baik, cendekiawan Muslim Muhammad Nuruddin atau kerap disapa Ustadz Nuruddin dikenal luas dengan pengetahuan mendalam dalam filsafat Islam. Filsafat Islam, nggak ada filsafat Islam itu, yang benar akidah Islam. Ya, filsafat itu ide orang masing-masing ya. Islam itu isinya syariat, bukan filsafat ya. Ini yang nulis berita ya juga harus hati-hati ya dalam istilah. Kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kelompok Salafi menyerangnya dengan berbagai tuduhan mulai dari Syiah hingga zindik. Baik, meski demikian Ustadz Nuruddin memilih merespon dengan dalil dan memperkuat dakwahnya. Dalil apa ya? Akli atau nakli? Alih-alih terjebak dalam perdebatan emosional dalam unggahan di akun media sosialnya Rabu tanggal 1 bulan 1 2024. Ustadz Nuruddin mengungkapkan bahwa dirinya menjadi sasaran framing negatif yang dilakukan melalui potongan video, komentar tajam hingga serangan yang menyeret nama orang tuanya. Saya tidak kenal orang tuanya siapa ya. Kan masalahnya saya berbicara tentang dirinya. Saya tidak ada urusan dengan ayahnya ya. Belakangan ini saya sering digunjing oleh saudara-saudara kita dari kaum Salafi. Video saya dipotong-potong, di framing sejelek mungkin, komentar negatif berhamburan, bahkan ada yang membawa-bawa orang tua saya. Semua itu hanya untuk menjatuhkan saya. Tulis Ustadz Nuruddin yang sudah diizinkan untuk dikutip oleh inilah.com. Ya seperti biasa, media itu seperti burung kakak tua ya. Hanya ngomong apa adanya mereka itu. Tidak semua yang di media itu benar-benar benar ya. Saya di video saya membahas tentang masalah cara berpikirnya Ustadz Nuruddin. Saya tidak membahas tentang cara berpikir ayahnya atau kerabatnya. Tetap fokus pada dakwah. Ya Masya Allah, kalau fokus pada dakwah ya Alhamdulillah. Namun tuduhan tersebut tidak membuat penulis buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula itu goyah. Dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia justru melihat respon negatif itu sebagai bukti kedangkalan berpikir pengkritiknya. Oh, jadi saya ini dangkal pemikiran saya. Baik. Jadwal ceramahnya kini penuh hingga 2 bulan ke depan dan penjualan bukunya meningkat signifikan. Ya Masya Allah, mudah-mudahan bukunya mengajarkan Islam yang sahih ya. Bukan mengajarkan ilmu sesuatu yang berbahaya atau kesesatan ya. Jadwal ceramah saya hampir penuh. Buku-buku saya jadi laris dan jamaah yang menghadiri pengajian justru bertambah banyak. Apa yang mereka hasilkan dengan upaya itu hanya menunjukkan akhlak mereka yang sebenarnya. Kata pengurus pondok pesantren Darul Arqam atau Darul Arqam ya. Ini nulisnya juga salah ini. Tangerang tersebut. Lebih lanjut, Ustadz Nuruddin menegaskan bahwa dakwah harus membawa harapan, bukan sekedar
pengharaman. Menurutnya Islam yang diajarkan oleh di Universitas Al-Azhar tempat ia menimba ilmu selama 9 tahun mengutamakan dalil yang terang dan berdasar pada akhlak mulia. Islam yang diajarkan oleh para sahabat itu, oleh para nabi itu ya Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan atas dasar akhlak saja ya. Karena akhlak itu standarnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akhlak itu standarnya Al-Azhar atau lain-lain ya. Baik, kami mengikuti salaf dengan bukti, sementara mereka mempromosikan salaf dengan caci maki. Kami menyebarkan Islam dengan harapan, bukan dengan vonis bid'ah atau takfir, tegasnya. Jadi begini ya, Ustadz Nuruddin, memvonis seseorang itu harus dilihat dulu. Kita tidak membahas tentang orangnya, tetapi membahas tentang pemikirannya dan juga apa yang dia lakukan. Ya, kalau dia melakukan kebid'ahan, ya berarti dia ahlul bid'ah. Kalau dia mengatakan kekufuran, dia termasuk ahli kufur. Nah, kalau dia bertobat, maka itu lebih baik. Tapi kalau dia tetap itu, ya sudah, itu dosanya dia nanti. Jadi itu kembali ke usulnya ya. Jadi kita tidak boleh bermain mantik meluntir seperti ini atau filsafat meluntir seperti ini. Enggak ya. Tantangan kaum salafi. Melalui media sosialnya Ustadz Nuruddin juga secara terbuka menantang kelompok salafi untuk berdiskusi dengan dalil, bukan sekedar opini atau slogan. Ia menyebut pendekatan kelompok ini seringkali tidak mampu menjawab pertanyaan. Baik, saya siap ya. Ya, tantangan kaum salafi. Ya ini tadi ya. Melalui media sosialnya Ustadz Nuruddin juga terbuka menentang kaum salafi untuk berdiskusi dengan dalil, bukan sekedar opini atau slogan. Ia menyebut pendekatan kelompok ini seringkali tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan umat. Oh, baik. Kemudian mereka pikir jargon seperti kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah bisa menipu umat. Padahal orang waras di Indonesia ini jauh lebih banyak. Mereka tidak mudah tertipu oleh slogan atau pelampilan semata. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Serangan popularitas yang meningkat. Serangan yang ditujukan kepadanya justru menjadi titik balik bagi Ustadz Nuruddin untuk memperluas dakwanya. Ia bersyukur bahwa kontroversi ini malah menjadi media untuk menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan inklusif. Terima kasih kepada saudara-saudara salafi karena Anda dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli kini semakin dikenal. Baik. Kalau saya lihat ya, ini orang terlalu tergesa-gesa dia. Jadi tergesa-gesa menghukumi, dia tidak membaca lebih dahulu ya. Atau dia langsung menyimpulkan ya. Jadi main seperti orang yang kebingungan gitu lalu lempar gitu aja jawaban. Anda menuduh saya Syiah, saya menuduh Anda zindik atau apa gitu. Baik, kalau Anda misalnya punya dalil, ayo kapan kita live, saya bersama Heri Pras, bersama Anda, kapan gitu, via Zoom atau via YouTube. Ayo kita diskusi, kita bawa dalil masing-masing. Anda bawa kitab Anda, saya akan bawa kitab saya ya. Kemudian masing-masing menunjukkan fakta yang sebenarnya. Apa itu Syiah, apa itu Sunnah, apa itu Khawarij, apa itu ahli filsafat, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana kelompok kalamiyah itu berkembang, supaya jelas, supaya Anda tahu gitu loh. Jadi jangan main lempar saja menuduh. Yang mengkritik saya itu dengki sama saya atau justru membuat saya berkembang. Saya tidak ada urusan dengan perkembangan dakwah Anda. Silakan Anda dakwah sesuka hati Anda.
Wong Anda sudah punya buku, Anda cetak seperti itu. Namun yang jadi pertanyaan saya itu, standar pemikiran Anda ini agak aneh. Harusnya Anda ini bukan menggunakan penalaran Anda yang benar itu untuk menilai si A, mengkritik si A juga. Bukan malah bilang saya lebih memilih si A dari Wahabi. Ya, itu yang jadi masalah gitu loh. Ya, lihat aja di Suriah itu, selama puluhan tahun orang-orang disiksa di penjara, ya, oleh kelompok Syiah Nusairiyah itu. Jadi ini akar permasalahannya itu akar sejarah, bukan akar filsafat, ya. Akar sejarahnya ini yang harus dibongkar, ya. Cuma sayang sekali Anda tidak berani bahas itu. Karena kalau bahas itu, maka akidah-akidah yang amburadul itu akan runtuh. Orang akan kembali ke kesunahan yang sebenarnya. Bukan kesunahan versi Anda atau kesunahan versi Al-Azhar. Terus Anda mengatakan takfir. Mengucapkan hari raya orang kafir kok Anda bilang itu sesuatu hal yang bagus, itu nggak benar itu. Ya. Jadi ayo, saya siap. Kapan mau debat, mau diskusi, silakan. Saya siap dengan data yang akan saya bahas tentang Syiah dan Tasyayyu'. Saya tunggu. Sekian, wassalamualaikum.